Tapi Saya sih tergantung orang yang saya hadapi. Makanya saya selalu beranalogi kan begitu kan. Cara kita menangkap babi dengan tangkap ayam kan beda kan. iya, iya. Cara saya menghadapi Oten yang penghujat dengan Bu Santi sama Jasmine sama Ius kan beda. Kalau kalian bertiga di atas ini, saya sama Ustadz Gajali sama Unirifa olok-olok kalian, itu yang marah bukan dari kalian, tapi orang Islam sendiri yang akan marah kita. Begitu. Yang akan Siap, marah. siap. Makanya kita apa selalu melihat siapa yang kita hadapi kan. Begitu. Kalau kita hadapi penghujat sebagaimana dijelaskan tadi. Jadi ibaratnya kita itu di Komal itu bercermin. Kalau tangan pegang kepala, kalau kita pegang kepala berarti bayangan di cermin pasti pegang kepala kan? Nah, Ya. kalau pegang kaki berarti itu bahaya itu. Iya, benar Bang. Jadi siapa yang kita hadapi gitu. Betul, betul. Ya paling Coba. apa namanya? Mungkin saya tidak lama di sini karena ruang ini saya rasa saya kasih lebih banyak untuk teman-teman yang masih baru. Tapi saya cuma mau pastikan tadi sudah jelas dari Unirifa sama Ustadz Gajoli tadi sudah ada dalil yang bisa kita pakai sama-sama dan kita tidak boleh menyangkal itu. Nah, paling untuk Gini besok Kak Santi, silakan. sebelum Kak Santi turun, Ya. biar teman-teman tahu bunyi hadisnya yang tadi, mungkin izin dibacakan dulu ya. Oh, yang Sunan Abu Dawud ya? Iya betul. Jadi gini, Kak Santi sama Mbak Jasmine sama Mas Ius. Jadi tahu nggak, bahwasanya teman-teman Kristen, teman-teman non Muslim, selagi dia itu nggak memerangi Islam secara terang-terangan, maka dia itu mendapatkan jaminan langsung dari Nabi. Kalau tadi Unirifa mengatakan, kalau sampai kita melakukan mendolimi orang non muslim, maka mungkin kalau Sayyidina Umar hidup dan ada di sekitar kita, mungkin kita dimarahi sama Sayyidina Umar. Bukan cuma Sayyidina Umar, bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan membelanya kelak di hari kiamat. Di dalam Sunan Abu Dawud, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi Muhammad, Allah itu ingatlah, mandolama muahadan, barang siapa yang mendolimi orang-orang non-muslim yang ada dalam perjanjian damai, awinta kosohu, atau mengurangi haknya, jual beli mentang-mentang, wah ini Kak Santi ini Kristen ini, saya kurangi aja harga, saya mahalin aja misalnya, au kallafahu fauqotokotihi, atau oh ini Kak Santi ini dia Kristen, saya kasih tugas yang berat misalnya kayak gitu, au akhadha minhu syai'an bighairi ilmin bighairi tibi nafsin fa ana hajimuhu yaumal qiyamah, atau semisal dia kemudian mengambil haknya non muslim tanpa mengambil haknya non muslim, maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa ana hajimuhu yaumal qiyamah, sayalah yang akan menjadi pembelanya kelak di hari kiamat. Artinya apa? Artinya Kak Jasmine, kemudian Mas Ius dan teman-teman Kristen yang lain, jangan kemudian kayak, wah ini Islam radikal. Kalian bakal mencari satu saja cari, baik ayat ataupun hadis, di mana Nabi mengajarkan radikal, sampai kiamat 2 kali nggak pernah menemukan. Justru Nabi Muhammad malah memberikan hak kepada Mbak Santi. Mbak Santi belum mengenal Nabi Muhammad, belum masuk ke agama Islam. Tapi bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan janjinya kepada mereka bahwa barang siapa dari kalangan umat Islam sendiri mendolimi kepada orang-orang non Muslim, maka kelak Nabi Muhammad yang akan membelanya di hari kiamat. Nah itu Kak Santi, itu begitu ya. di Jadi Sunan Abu Dawud nomor dari Nabi Muhammad sendiri menjamin langsung ya Ustadz ya, dari Nabi Muhammad. Berarti Sunan Abu Dawud ini hadis atau dari Al-Quran ya? Itu hadis Kak. Jadi Hadis ya? hadis itu ya, hadis itu Jasmine juga sempat baca-baca itu Ustadz Ghazali. Jadi ada iya. hadis yang terpercaya ya. Jadi sudah baku ya. Sahih ya bahasanya, ada sekitar berapa ya? 7 ya kalau Sahih. tidak salah ya. Yang 6, Jasmine ingat Kutubus itu Sittah. 6 ya, Kutubus Sittah 6. itu. Iya, 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 iya. Kutubus Sittah 6. Ya, Itu nanti insya Allah kalau Jasmine punya waktu lagi duduk, kita bisa insya Allah bisa kasih materi ulumul hadis dan ulumul Quran. Dan Uni punya metode yang sistematik, cepat, nggak dalam durasi beberapa menit ngasih tahu detail-detail tentang ilmu hadis dan Quran. Kapan Jasmine ada waktu saja insya Allah. Soalnya waktu itu Jasmine tuh terkesan Uni
karena kan Jasmine wanita perempuan kan Uni, kalau misalkan disayangi, dilindungi, istilahnya diprioritaskan senang Uni ya. Nah di situ Jasmine pernah baca ada Nabi itu menjawab pertanyaan siapa? Kurang Nabi Muhammad kurang ingat Jasmine. Katanya mana yang harus kita hargai atau hormati dulu Nabi. Lalu Nabi Muhammad itu di situ menjawab 3 kali ibumu, katanya umuka ya Ustaz ya, umuka. Ibumu, Waktu itu ibumu, ibumu. umuka. Jadi perempuan itu 3 kali ibumu dulu, baru bapak itu abuka katanya. Jasmine senang, wah berarti nanti kalau punya baby nurut Jasmine 3 kali. Istimewa Jasmine. Masya Bisa Allah. buat senjata jadinya ini, wah asik gitu. Jadi itu aja. Dan bahkan Jasmine, kalau Jasmine tahu Bunda Maria, ibundanya Yesus di dalam Quran itu menjadi salah satu ahli surga wanita mulia yang bahkan namanya menjadi salah satu nama surah dalam Quran. Begitu mulianya perempuan gitu. Dan dalam hadis juga nanti ada, kalau mau tahu tentang banyak hadis tanya Ustadz Ghazali. Ada salah satu hadis yang Rasulullah bilang bahwa laki-laki mukmin terbaik itu adalah yang perilakunya paling baik kepada istrinya, dan Rasulullah adalah yang paling baik kepada istrinya. Ya nih. Jadinya ini apa, Kak Santi diistimewakan sekali posisinya wanita dan ibu, soalnya kan di luar sana tuh banyak istilahnya apa ya, skenario yang sudah usang ya, apa masalah pedofilia, sementara yang contoh sampai sekarang ini itu Epstein in Amerika, Epstein, dan itu bukan dari umat muslim gitu loh. Jadi itu sudah terbantahkan. Apalagi katanya Tuduhan perempuan pedofilia itu tidak kan logical dihargai. fallacy. Iya, dan katanya perempuan tidak dihargai. Ini buktinya kita 3 kali harus dihormati dulu, baru kemudian nanti kalau punya anak papinya. Berarti kalau kita mau menang bisa nurut dulu mami 3 kali Kak baru Jasmine papi. pernah dengar ini enggak? Kak Jasmine pernah dengar ini enggak, istilah biasanya sering ya terkenal, kata-kata ini sering terkenal di Indonesia, bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Pernah dengar kan ya? Iya, iya. Itu tahu enggak? Itu hadis itu, Kak. Itu hadis. Jadi itu hadis bukan cuma sekedar ungkapan yang masyhur di kalangan Indonesia, melainkan itu adalah hadis daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, al jannah tahta akdamil ummahat, bahwasanya surga itu ada di telapak kaki para ibu. Ummun, bahasa Arabnya perempuan, ummun, jamaknya atau ibu yang banyak itu ummahat. Jadi Nabi itu sudah sangat mengajarkan bagaimana seseorang itu betul-betul dimuliakan dalam agama Islam. Bahkan di dalam Al-Quran juga disebutkan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki menjadi pelindung, menjadi pembela, menjadi penjaga bagi seorang perempuan. Jadi sebenarnya yang berat bukan tugasnya Kak Jasmine, bukan Kak Santi, bukan Kak Rifa. Yang berat ini Bunda Rifa. Yang berat ini tugasnya kami para laki-laki. Ya betul, itu betul Jasmine. Dan Jasmine tahu kalau dalam Islam itu ya, jikalau Jasmine misalkannya mu'alaf nih ya, insya Allah mu'alaf kemudian mendapatkan suami muslim, seandainya Jasmine berbuat salah, tak karena tidak dididik oleh suami Jasmine, Jasmine itu masih ditanggung sama suaminya. Artinya gini, Uni kalau seandainya salah dalam perbuatan Uni karena memang suami yang tidak mengajarkan, mendidik, maka nanti di yaumil hisab pertanggungjawabannya akan dibebankan kepada suami. Dan bahkan perempuan, ada ungkapan yang dari teman Uni sendiri bilang bahwa itu relate banget dengan Islam. Perempuan dalam Islam itu bernilai setelah lahirnya, sementara laki-laki dalam Islam itu mencari nilainya sendiri. Makanya kalau Jasmine lihat kenapa beban berat itu diberikan kepada laki-laki, karena arijalu qawwamuna 'alan nisa. Makanya kita sebagai perempuan itu kita punya ditanggung-jawabi oleh pertama ayah, kemudian kakak laki-laki, adik laki-laki. Dan itulah kenapa nanti kalau Jasmine menikah dengan seorang laki-laki di dalam Islam, itu serah terima dari ayah Jasmine. Ijab dan kabul itu menyerahkan tanggung jawab ayah kepada suami untuk menjaga, mendidik, dan mengajak Jasmine ke surga Allah. Inilah beratnya laki-laki. Makanya Uni termasuk patriarki, karena Uni sadar bahwa apa yang dia lakukan dan dibebankan kepada kaum pria di alam semesta ini bukan hal kecil. Uni bukan orang yang tidak feminisme. Kalau dalam tanda positif feminisme Uni
mensupport kemerdekaan terhadap perempuan, Uni sangat mensupport sekali. Tapi dalam ranah natur, Uni sangat patriarki. Satu hal yang perlu Uni sampaikan lagi kepada Kak Santi dan juga Jasmine, dalam Islam sendiri contohnya pun ada. Sayyidah Khadijah itu seorang pebisnis tangguh di Jazirah Arab pada waktu itu. Bahkan setelah beliau menikah dengan Rasulullah, hartanya terkuras untuk perjuangan dakwah Rasulullah. Dan bahkan ketika beliau wafat, Allah sendiri menyampaikan salam kepada beliau, saking mulianya beliau Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah. Yang kedua adalah Sayyidah Aisyah. Di antara para istri-istri Rasulullah, salah satu di antara yang paling cerdas, yang dari kecil sudah dididik oleh Rasulullah, itu salah satu hikmah kenapa Rasulullah menikahi beliau di usia dini, karena semua pendidikan Islam untuk kami para perempuan itu ada di lisan beliau. 2000 kurang lebih hadis beliau riwayatkan dari suaminya Rasulullah SAW. Nah, tuduhan bahwa Rasulullah itu pedofil itu dibantah sendiri oleh Sayyidah Aisyah ketika Rasulullah itu sedang melihat aksi tarung pedang atau lomba pedang atau sebuah yang dilihat itu, kisahnya dalam riwayat hadis, Sayyidah Aisyah itu berdiri di samping Rasulullah, menempelkan pipinya di pipi Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? Sudahkah Aisyah? Apa kata Sayyidah Aisyah? Belum, saya ingin orang melihat bagaimana kedudukanku di sampingmu. Justru Sayyidah Aisyah bangga bersanding dengan Rasulullah. Tapi saudara Kristen yang menghujat agama Islam, ya bukan Kak Santi dan Jasmine dan yang lain, tapi malah mengatakan Nabi Muhammad itu pedofil. Pedofil itu kan kecenderungan seksual kepada anak kecil dengan aksi kekerasan dan merugikan si wanitanya. Tapi Sayyidah Aisyah bukan korban. Nah, jadi ini membantah juga. Nah, terus satu lagi terakhir, perlu Jasmine ketahui, perintah mengajar dan belajar itu bukan hanya kepada laki-laki. Itu kepada seluruh umat Islam termasuk Uni. Uni diizinkan menjadi cerdas, menjadi pintar, menjadi pebisnis. Uni diizinkan menjadi pengusaha dalam Islam, tidak dibatasi. Yang tidak boleh itu Uni melakukan tindakan di luar itu. Ya, membantah suami dalam perkara yang hak, membantah orang tua perkara yang hak. Jangankan membantah, berkata saja tidak boleh, meninggikan suara kepada suami saja tidak boleh. Itu dalam Islam. Dan buat Kak Santi, spesifik buat Kak Santi, karena ini ada case di Kak Santi tentang perceraian. Kak Santi, Allah mengatakan dalam Islam itu Allah sangat membenci perceraian. Sebenarnya banyak hikmah kenapa Allah benci perceraian. Karena kebanyakan orang setelah bercerai, Kak Santi, mereka saling membongkar aib satu sama lain, saling membenci, saling menghujat. Tapi Kak Santi, Allah mengizinkan perceraian itu asal ada alasannya yang make sense. Bahkan Rasulullah itu pernah mau mentalak Hafsah, walaupun kemudian Allah anjurkan untuk tidak mentalak karena ada kebaikan pada diri Hafsah. Artinya bukan perkara yang haram, tapi boleh kalau seandainya ada sesuatu yang menjadi landasannya. Maka seperti saya misalkannya, kami sepakat untuk berpisah karena kami sama-sama tidak mampu bergandengan tangan ke jannah Allah. Kami takut semakin berdosa. Kami memutuskan untuk berpisah lillahi ta'ala, dan kami berhubungan baik, artinya tidak ada kemungkaran dalam hal itu. Maka dibolehkan. Nah, jadi Kak Santi terkait tentang kemarin diskusi kita tentang janda, justru dalam Islam janda salah satu status yang dihormati dalam Islam, mendapatkan perhatian juga karena istri Rasulullah adalah yang pertama itu seorang janda. Itulah Islam, pandangan Islam terhadap wanita. Solusi buat Jasmine ada sebagai seorang anak gadis, bagaimana bapaknya menjadi bertanggung jawab terhadapnya. Solusi buat Kak Jasmine ada, bagaimana kita sebagai wanita yang mungkin tidak cocok dengan suami kita sekarang, kemudian kita bercerai karena alasan yang hak, benar, maka itu diizinkan. Kak Santi, itu Islam mengcover seluruh hal tentang perempuan dan juga pria dalam Islam. Allahu a'lam bishawab. Ya, jadi mungkin menyambung Uni Rifa, buat semua yang pendengar, berilah juga tetap tempat buat para janda, karena mereka juga perempuan-perempuan yang lemah, ya, perempuan yang lemah, bukan malah disudutkan, diintimidasi atau dianggap sebelah mata, ya. Jadi janda itu bukan berarti lebih rendah. Yang membuat kita lebih rendah adalah perbuatan kita. Ya, jadi buat para janda jangan merasa kecil hati, karena di luar sana banyak yang menyandang status janda itu merasa rendah diri. Ya, jadi buat para teman-teman perempuan khususnya, jangan pernah berkecil hati dengan status janda. Yang membuat kita merasa rendah adalah perilaku kita, bukan statusnya. Jadi kalau kemarin ada tantangan dari Pak Sangkal Diri, itu kita tidak merasa kecil hati, itu kita anggap cuman semacam hiburan,
Tapi dari situ mungkin Pak Sangkal Diri kita ganti namanya Bang Loding jadi Sangkal Janda. Buat Sorry interupsi Kak Santi, memang Pak Sangkal Diri ini ada menyampaikan apa? kayaknya Pak Sangkal Nah. Diri Trauma sama janda. Mungkin Jasmine dan Kak Santi mungkin harus tahu kalau di Kristen itu kan menikahi perempuan janda nanti jadi berzina. Itu Jasmine Iya. sebenarnya. iya jadi Dari namanya saja, terlalu- soalnya Kak Santi dirinya saja sudah disangkal gitu. Bagaimana kita bisa mendengarkan yang dirinya ngomong, saja Mbak. disangkal? Saya ini ya sebelumnya Ustaz, Kak ini masih perkara janda Ustaz. Masih perkara janda ini Ustaz. Tahan. Iya. Enggak. Silakan lanjut Ustaz. Bercanda. Ada kalau bukan boleh bukan gitu Bang Loding. Ini yang dibahas janda, saya anak di bawah umur ini kayaknya harus turun dah. Enggak Iya. izin. Saya Iya. izin mau turun. Di sini udah sholat maghrib soalnya. Mau sholat maghrib dulu udah dah. boleh Ya, boleh terima makasih kasih, Ustaz makasih. atas Ya, penjelasan. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang Loding, saya pun juga paling untuk besok yang sesuai permintaan saya kira-kira apa bisa dikabulkan yang apa partner warna-warni? Apakah mereka Partner bersedia? Warna-warni, oh iya. Saya sudah hubungi sama, katanya besok kan partner warna-warni dari Oneness, Protestan, dari Katolik, dari apa? Dari Saksi Yehova, dari apa? Itu kalau warna-warni boleh, tapi 60.000 denom loh. Sebentar. Perwakilan Tapi saja. sepertinya Kak Saya Santi agak kuat. miring-miring ke Kak kiri Santi ya. kuat. Kalau Jasmine ini sudah keluar asap macam itu, kereta api. Lokomotif ya tutut. Iya. Sudah berasap semuanya, kayak naga semuanya. Iya, karena Iya, nggak temanya apa-apa. besok ini menarik loh. Temanya besok ini kan. Ya, Kenapa semoga Bu Santi besok masih kita buat. Kristen apa gimana ya? Iya. Semoga kita buat besok hidup suasananya ya Bang Loding Unirifa ya, tapi tetap Insya Allah, insya Allah. dalam suasana damai. Mungkin Bu Santi ada tema dari Bu Santi kan, kemarin kan Unirifa punya tema. Mungkin Bu Santi ada tema. Untuk besok kan temanya dari Unirifa. Setelah besok, Iya, setelah kan besok. temanya dari Next Unirifa week-nya selesai. lagi. Mm. Saya Bu rasa Santi sudah mungkin persiapan tema. mungkin setelah ini kayaknya Mbak Jasmine yang jadi ininya apa artisnya setelah saya. Mungkin saya harus mundur. Karena gini, jangan Kak Santi, Kak Santi, Jasmine itu ini. belajar saja, cuma numpang lewat. Saya ada ide nih buat Kak Santi nih Bang Loding nih ya. Setelah besok saya ada ide buat Kak Santi. Saya ingin kita mengundang Bu Darni, Bu Karyana, sama satu lagi siapa siapa namanya yang keriting, Kakak Iting, biar Kak Santi tahu mereka itu termasuk warna-warni ya. Kalau Kak Iting ini Oneness, Bu Darni Oneness setengah, Tritunggal setengah, kalau Bu Karyana Dwi Natur, Dwi Theos. Nanti itu perempuan semua. Jadi nanti insya Allah kalau Bang Loding tuh ada nomor mereka semua tuh. Bang Loding itu pengepul janda Kristus. Kalau saya Jadi saya punya grup kan, grup toleransi kan. Jadi kumpul semua oten-oten kasih gabung situ. Baru 3 orang oten di dalam komal berkelahi seperti 3 kampung loh. Rusuh sekali. saya listkan aja. Undang Kak Santi, saya sebutkan nama-namanya dan denomnya ya, mungkin kita cuman bisa beberapa aja. Kak Rosi ini nanti saya undang, dia Marsion, dia mengatakan Yahweh adalah iblis, dia hanya menyembah kepada Yesus. Bu Darni ini 50-50 dua ya, tidak menyembah Roh Kudus, hanya Bapa dan Yesus. Kalau bukan Bu Darni, ya Bu Karyana maksudnya. Kalau Bu Karyana. Darni dia kadang-kadang Tritunggal, kadang-kadang jadi Oneness. Kalau Mikana ini ya, kalau Mikana ini 100% Oneness ya. Kalau satu lagi Kak Rosi, Mikana, Darni sama Bu Karyana, itu yang bisa saya untuk hubungi supaya menemani Kak Santi besok. Kalau Bang Loding bisa, biar kita berdua langsung DM mereka. Mudah-mudahan mereka bisa. Oke. Carolina juga. Baik Uni, tapi boleh saya respon Uni ya. Jadi gini, maaf sebelumnya buat ibu-ibu yang disebutkan tadi namanya, tapi saya sedikit banyak pernah melihat VT mereka ya. Gini Uni, takutnya saya tidak kuat karena mereka termasuk
perempuan-perempuan yang bagi saya sendiri itu keras, perempuan keras Yang mereka. membuat Jasmine juga berasap di sini, keluar semua naga. Iya. Gitu. Iya, saya kasih tahu aja karena kan yang memulai juga tadi bukan saya ya. Jadi saya menyambung gitu. Saya bukan perempuan yang kuat juga gitu. Saya juga bukan perempuan yang kuat. Nah, saya melihat mereka nanti takutnya menyerang pribadi, tidak bisa berbesar hati, yang ada tidak menyenangkan buat saya gitu. Saya bukan bilang Saya rekomendasikan yang bagus itu Kak Rosi. Saya belum pernah melihat Kak Rosi itu menyerang pribadi, justru dia sering diserang dan pemaparannya itu tidak membuat orang sakit hati. Kalau Kak Rosi sering saya jadikan narasumber di room. Tapi kalau Bu Karyana, Bu Darni sama itu saya nggak jamin memang. Saya aja sering dicakar-cakaran sama mereka gitu. Iya, maaf ya Ibu Karol, Ibu Karyana, Ibu Karyana, Ibu apa tadi Ibu Bang Darman. Roding sering sebut juga. Bu Darman. Darni. Ibu Darni, itu juga keras ya. Oh, Keras kan? Ini itu. Sebetulnya Bu Darni nggak keras, hanya saja sudah lama menjanda dari kita, makanya dia agak Dia bilang dia 30 tahun menjanda loh. Saya bilang 30 sumur sudah kering airnya itu. Aduh, no comment. Maksudnya Uni, saya menghargai untuk pilihannya, tapi saya pertimbangkan yang itu karena saya nggak kuat. Karena kalau mereka bisa menghargai tiap personal kita, saya bisa terima. Tapi kalau nanti saling menyerang ke personal, saya lebih bagus mundur saja gitu. Karena saya nanti bisa nangis. Saya bilang saya bukan perempuan yang kuat. Ya, saya bisa nangis juga nanti gitu ya. Jadi tujuan saya di sini adalah berdiskusi yang sehat. Dan Ya, antara betul. biasanya Uni, perempuan sama perempuan itu panas Uni. Ngerti lah Uni kan? Iya, terkadang saya bangga bisa ngobrol sama Kak Santi. Saya ngerasa value-nya naik. iya, sama-sama. Saya pun lebih klik sama Uni. Kenapa saya bilang banyak kok yang kirimin VT ke saya tentang Uni. Banyak. Jadi saya bukan tipe yang gampang dipengaruhi kalau saya tidak melihat langsung gitu ya. Jadi kalaupun sebelumnya Uni itu seperti keras atau bilangnya frontal kepada yang lain, kan kita tidak ada di situ saat itu mengapa seperti itu. Dan itu pertanggungjawaban kita masing-masing kok. Tapi kan yang saya lihat sampai hari ini sama Uni, saya itu merasa kok sefrekuensi. Ya, saya sama Uni itu. Nabi Luga juga dihadirkan. Nabi Siapa? Luga. Bang Rodi? Nabi Luga Tambunan. Nabi Luga. Luga yang mana ya? Oh, Nabi. belum kenal. Silakan Uni. Oh, Jadi Luga Tambunan itu walaupun salah satu orang yang mengaku Nabi. Ada nabi baru lagi udah. Oh my God. Mungkin saya pengen ketemu sama yang Ibu Rosi. Dia soalnya unik orangnya. Yang saya pernah bilang dia punya cara berpikir itu kayak science fiction gitu. Iya, science fiction dia, dan pemaparannya itu, retorikanya itu bagus. Dia Ya, dia menghargai kita gitu. iya. Makanya Walaupun di komal saya jadikan narasumber karena saya nyaman ngobrol juga dengan beliau. Iya, Saya menghargai beliau kok. dia tidak menghujat. Walaupun kita berbeda mungkin dalam cara pandang ya, bukan berarti saya sama dengan Mbak Rosi, tapi Mbak Rosi itu saya lihat sih ya jenius juga lah. Cara dia juga sangat memahami kitab suci dari perspektif dia gitu ya. Jadi saya menghargai kalau yang perempuan mungkin bisa dia Uni. Bisa dia. Ya, Siapa insya Allah lagi saya coba DM. Saya yang DM Kak Rosi insya Allah besok. Mudah-mudahan ya. Pak Untuk Dehe, besok. Pak Dehe mau kasih naik juga Pak Dehe. Pak boleh. Dehe juga bagus. Boleh. Pak Dehe ini ya Bang Loding ya, makin kesini Pak Dehe itu semakin Makin ke sana. iya, makin bijaksana. Ya. Ya, Oh makin. bukan makin ke sana Bang Loding. Kalau Bang orang bilang Loding. Pak Dehe itu Kristen setengah, saya bilang kenapa Kristen setengah? Karena surat Paulus dia tidak terima kan? Sebetulnya banyak Kak Santi, tapi orang-orang yang punya akhlak yang baik dalam dialektika itu sudah mulai menghilang satu persatu dari land karena didominasi sama yang memang orientasinya itu bertengkar gitu. Sebenarnya saya banyak kenalan-kenalan dulu kalau Katolik itu Pak Antonius. Pak Antonius ini seorang dokter.
Kalau memang besok Kak Santi bisa, saya hadirkan. Satu lagi Bang Loding, kalau bisa itu Pak Anderston itu bagus juga tuh. Ya Pak kalau Ade, Uni Pak punya Anderston. link sih, silakan Ya, diikuti. nanti Ini saya punya saya link rilis ini aja. sama Pak Ulis, Pak Dehe, Pak Kingdo. Pokoknya mungkin dari saya ini untuk besok dari Bang Loding sama Uni Rifa Siap, yang siap. warna-warni tapi masih menjaga Masih adab dan ya etika mantap. dalam Tenang saja, berdiskusi. tenang Bu Santi. Ya, Selagi ya. Bu Santi Dan saya di nggak Kemal harus Insyaallah. saya, memilih. Saya ya nggak harus selagi Bu Santi menentukan di siapa Kemal saya orangnya. itu bukan cuma keamanan Bu Santi yang terjaga, tetapi perasaannya pun pasti terjaga. Perasaan. Insyaallah perasaannya terjaga. Iya. Harga dirinya terjaga, perasaannya Iya. terjaga, kecantikannya pun terjaga juga insyaallah di sini. Iya. Karena saya itu paling tidak bisa lihat perempuan menangis. Maksudnya ibu Iya. saya juga kan perempuan Saya kan. nggak kuat. Iya. Ibu saya juga kan perempuan. Saya bukan orang yang kuat Bang Loding, saya orangnya cengeng. Makanya saya tahu diri gitu, bukan Oh karena manja-manja saya begitu ya, manja ya. Bukan, kelihatannya aja Oh, saya bukan. ini sangar gitu, tapi sebenarnya cengeng gitu. Jadi saya menghindari yang keras-keras. Karena nanti kalau saya bicara, Uni, Iya. kalau udah diserang, suara saya tuh Termatanya. gemetar. Iya, Iya, gemetar gitu. Itu saya nggak harus tutupin Lembut kan. hatinya. Iya, ya, Jasmine makasih kalau berarti dibilang. support dukung Kak Santi. Ya, Dan Makasih, orang-orang Jasmine. itu Bu Santi, orang-orang seperti Bu Santi ini yang pernah saya temukan itu insya Allah dua yang Tuhan akan berikan Bu. Yang pertama kalau Tuhan tidak kembalikan dia kepada fitrah, berarti Tuhan kembalikan ke rahmatullah. Kan, maksudnya kita semua kan pasti ke sana Bu Santi, cuma kita tunggu waktunya kapan kan. Waktunya nanti ya. Karena mati, Siap. mati adalah hal yang paling pasti di antara yang paling pasti. Betul, Ibaratnya seperti betul. gula kan. Gula Iya. ini kamu mau berikan kepada orang miskin, orang kaya, orang sehat, orang sakit. Pasti semua mengakui bahwa gula itu adalah manis. Sama Betul. dengan kematian. Mau tanya orang Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu. Tapi semua bilang pasti. Namun mati yang dirindukan itu adalah mati yang dimana mati itu bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala kan. Mati yang kalau di Kristen mati yang bisa mendapat kasih karunia Tuhan. Karena saya berpikir begini Bu Santi, musibah yang paling terbesar pada diri kita itu bukan kita kehilangan istri, suami, anak, pangkat, jabatan, bukan. Tetapi musibah yang paling terbesar pada diri kita ketika kita mati tanpa ketaatan kepada Tuhan yang benar. Nah sekarang Kristen mengklaim bahwa Kristen punya Tuhan benar. Islam mengklaim bahwa Islam punya Tuhan yang benar. Otomatis tidak secara langsung berarti di dunia ini ada dua Tuhan. Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Islam. Bagaimana bisa di dunia ini ada dua Tuhan, tetapi ciptaannya cuma satu. Matahari satu, bulan satu, bumi satu. Tapi kok Tuhannya dua? Nah di sini Tuhan memberikan kita itu akal untuk berpikir. Makanya saya, Uni Rifa, sama kawan-kawan lain, kalau mengatakan bahwa kalau seandainya Tuhan kami yang salah, kami punya anak istri, punya keluarga, kami pengen hidup yang kekal, maka kami siap mengikuti kalian. Tetapi ketika Tuhan kami yang benar dan Tuhan kalian yang salah, maka kami sebagai orang-orang yang beriman itu punya kewajiban mengajak kalian. Jadi kami hanya mengajak, kalian mau ikut atau tidak itu urusan kalian. Begitu. Karena satu ketika kami akan dituntut kan, wahai Loding, jam sekian, tanggal sekian, hari sekian, aku datangkan si fulan kepadamu. Sudahkah kamu mengajak dia kepada kebaikan? Sudahkah kamu ceritakan kepada dia kebesaranku? Begitu. Jadi kita hanya mengajak. Nah, selebihnya itu kita serahkan kepada Bu Santi. Begitu. Sama Jasmine, sama Yus. Karena Yesus juga mengatakan, bukan dia yang memilih aku, tetapi aku yang memilih dia. Kan? Betul sekali. Seperti itu. Itu maksudnya apa? Maksudnya itu bukan kita yang mau pilih agama, tetapi agama yang memilih kita. Contoh, ini Ustadz Yahya Waloni dia mengatakan apa? Bukan saya yang masuk Islam, tetapi Islam yang masuk ke saya. Iya. Nah, betul. begitu. Jadi makanya di sini inilah kita belajar, Bu. Kita belajar kan karena kita senjata yang paling tertinggi dalam diri manusia itu adalah akal. Kan? Kalian sebagai Kristen pasti kalian mengklaim Tuhan kalian yang benar. Kalau kita sebagai Islam kita pasti mengklaim Tuhan kita yang benar. Namun kita diberikan akal. Nah, akal yang paling coba kita berpikir, apakah benar Tuhan menjadi bayi? Nah, ini akal harus kan? Apakah benar Tuhan itu bisa 100%
manusia bisa 100% Tuhan. Kalau kita melihat ada perempuan 50%, ada laki-laki 50%, 50%. Begitu disatukan jadi apa? Jadi boti. Kan? Kalau laki-laki 100%, perempuan 100% disatukan, berarti jadi bencong, banci. Kalau perempuan 100%, laki-laki 100% disatukan, berarti jadi tomboy, boti. Betul. Nah, ini manusia 100%, Tuhan 100%. Jadi apa tuh barang? Coba. Ini fakta. Ini Kita punya fakta. istilah Makanya saya tuman, mengatakan, istilahnya Kak Santi. Tuhan ke manusia, Tuhan manusiaan. manusia. Nah, ini ada jemaat saya juga di bawah dulu nih, si Merlin, Katolik itu. Dulu belajar begini lagi. Cuma karena negara api serang, makanya dia sudah menghilang. Nah, itu Bu Santi. Jadi, terkadang saya melihat ini, saudara-saudara Kristen kita ini, mereka mau menjelaskan kepada kami orang Islam bahwa terong itu adalah pare. Gitu. Mereka mau menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Padahal Yesus mengatakan sendiri bahwa yang Tuhan itu adalah Bapa. Nah, kalau kita kembali ke Bible, Bu Santi, 10 ayat loh. Makanya saya analogikan ulang-ulang sama Bu Santi kan. Kalau di dalam kitab suci sudah tertulis bahwa ini adalah handphone, datang seorang pendeta menjelaskan bahwa ini adalah televisi, ini adalah TV. Berarti pendeta ini agak miring ke kiri. Nah, di dalam Bible itu jangan 10 ayat, 3 ayat saja yang saya kasihkan. 4 ayat yang saya kasih, 3 ayat yang saya kasihkan. Kisah para Rasul 4:27 Yesus hamba Tuhan. Kisah para Rasul 3:13 Yesus hamba Tuhan. Matius 12:15 Yesus hamba Tuhan. Bagaimana di dalam Bible sudah tertulis Yesus hamba Tuhan, tetapi datang seorang pendeta mengajarkan bahwa dia adalah Tuhan. Ibaratnya di dalam kitab suci sudah tertulis ini adalah handphone, tetapi bagaimana datang seorang pendeta menjelaskan bahwa itu adalah TV. Nah, kalau ada yang mengatakan di pasar sana kambing berubah menjadi robot, kalau kita sebagai orang berakal, kita datangi. Kita cari tahu benar tidak kambing berubah jadi robot. Nah, ketika ada mengatakan bahwa Tuhan menjadi manusia, kita sebagai orang yang berakal, kita selidiki. Coba minta tolong Bu Santi sekali saja. Coba Bu Santi baca Yohanes 1:14. Ada kejanggalan enggak di situ kalau Bu Santi yang baca? Yohanes 14 ayat 1 ya. Yohanes 1:14. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Nah, di sini banyak orang-orang Kristen yang membaca tetapi tidak meneliti. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan yang diberikan kepadanya. Ada kata diberikan. Mau tak mau, suka tak suka, siap tak siap, di situ ada yang memberi, ada yang menerima. Sepakat? Sepakat. Nah, yang memberi siapa? Tuhan Allah Bapa. Tuhan Allah Bapa. Kan? Yang menerima adalah firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Benar? Iya. Berarti ada berapa keberadaan? Ada 2. 2 keberadaan. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Allah Bapa, Tuhan pastinya. Nah, kemarin S2 jawab 2-2. Waktu debat offline. Karena di situ ada kata diberi. Ada yang memberi, ada yang menerima. Berarti yang memberi adalah Allah Bapa yang tidak terlihat, dan yang menerima adalah firman yang menjadi manusia, sudah terlihat. Kan? Nah, berarti ada 2 entitas. Mana Tuhan langit dan bumi yang tidak terlihat? Makanya saya mengatakan, ketika di dalam Islam firman Allah nuzul menjadi Al-Quran, kami orang Islam tidak pernah menuhankan Al-Quran. Melainkan kami jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Tuhan. Seharusnya ketika di Kristen, ketika firman Bapa nuzul menjadi manusia, bukan berarti kalian tuhankan manusia itu. Melainkan kalian jadikan manusia itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Allah Bapa. Coba Bu Santi buka Lukas 4 nomor 8. Apa kata Yesus di situ?
Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Berarti Yesus menyuruh menyembah kepada siapa? Ada Bapa, Pada Tuhan. Allah Bapa. Nah, itu Tuhan Allah. sudah selesai. Kan? Kalau kita mengatakan Yesus, kamu adalah Tuhan. Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Masih kurang kan? Ya. Terus Yesus siapa yang Tuhan? Ya Bapa. Janganlah kamu menyebut siapa Bapa pun di dunia ini. Hanya ada satu Bapa, yaitu di langit. Yesus, apakah Bapa di langit itu Bapa aku dan Bapa kamu juga? Yohanes 20 nomor 17. Bu Santi pernah baca itu? Yohanes Yohanes 7, 20 nomor 17. Yohanes 20 nomor 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Berarti Ketika kami menyampaikan seperti itu kan tidak ada salahnya kan? berarti Bahkan kalau kita pendeta yang pakai benci logika, sama kami, gimana? sorry, Silakan. Bang Loading interupsi. Berarti dengan demikian kalau misalkan Yesus itu Tuhan, harusnya bicaranya ke saya, pulangnya kembali kepada saya, Iya. bukannya ke Allah Bapa. Itu kalau Ya, sekarang begini, ini satu ayat yang mungkin pendeta akan pasti mutar-mutar dari Mailaki sampai orang Punglaki. Coba Kisah Para Rasul 4:27 Bu Santi baca. Kisah Para Rasul 4:27. 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa lain dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang telah Engkau urapi. Tertulis Yesus di situ hamba. Tiba-tiba datang seorang pendeta menjelaskan bahwa dia adalah Tuhan. Apakah di Kisah Para Rasul Yesus hamba, tetapi di dalam Yohanes Yesus Tuhan? Berarti Yesus ini berubah-ubah. Baru ada lagu rohani mengatakan Tuhan Yesus tidak berubah. Tapi begitu pendeta menjelaskan, sedikit-sedikit manusia, sedikit-sedikit Tuhan. Silakan. Ya. Baik Bang Lodi, mungkin besok itu salah satu yang kita akan diskusikan besok. Iya, saya masukkan juga. Saya kasih tambah ayat aja buat Kak Santi deh buat dibaca-baca. Matius 23 nomor 9. Matius 23 nomor 9. Ya. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Ya, itu pertanyaannya jelas. Menurut Kak Santi, boleh nggak manggil Yesus Bapa? Setahu saya kita nggak pernah manggil Yesus Bapa. Tidak. Karena artinya yang boleh dipanggil Bapa cuman Dia. Dia Allah Bapa. Yesus kita panggil seringnya itu Tuhan Yesus gitu. Nah, mungkin ini juga kalau dari bahasa aslinya Tuhan, Kak Santi. Kyrios. Kata Kyrios itu setara dengan kata Lord dalam bahasa Inggris. Dan secara konteks banyak ayat dalam Bible, semua yang menggunakan kata Kyrie atau Kyrios itu biasanya merujuk kepada orang yang memiliki kepemilikan atau kekuasaan, seperti pemilik keledai yang diambil Yesus itu dipanggil Kyrios. Tapi dalam teks Septuaginta, kenapa kata Tuhan itu pakai Kyrios? Karena dalam teks Septuaginta itu ada kata Yod Hevave dan ada kata Elohim. Itu kenapa kadang dipakaikan kata Lord atau Kyrios. Sah-sah saja, tidak masalah. Seperti kami umat Islam memanggil Allah dengan panggilan Rob dan juga memanggil ilah. Artinya Rob itu setara dengan maknanya pemilik dan penguasa. Hanya Robul Alamin, hanya Allah pemilik alam semesta gitu.
Kyrios alam semesta itu hanya Bapa. Yesus itu Kyrios juga, Tuhan, tapi Tuhan umatnya, bukan Tuhan alam semesta. Iya, benar. Dan ini di kita pasti akan selalu menjadi pro dan kontra juga, Uni. Ya, memang Iya, debatable. Yesus dibilang Tuhan, tapi tetap bagi umat Kristen, Yesus itu Allah Bapa itu sendiri. Jadi saya bukan tidak mengerti buat umat Kristen, tapi bagaimana kita bisa menerima perbedaan ini. Itu aja. Sebenarnya umat Kristen seperti Bang Loding bilang begitu banyak denom sampai puluhan ribu, dan itu fakta. Jadi saya merasa juga nanti habis waktu saya mendebatkan itu terhadap saudara kami sendiri gitu, yang buat Karena- kita juga. Sorry Iya. Kak Santi, Jasmine interupsi karena kita tidak ada solid ground Kak Santi. Itu yang Iya. membuat kita jadi seperti ini gitu loh. Iya, perpecahan sampai puluhan ribu denom itu sudah fakta yang mungkin kita harus perbaiki gitu, berbesar hati kita perbaiki gitu, karena yang membuat ini pecah kan para pelaku oknum, ya kan, para pelaku yang mungkin punya kepentingan sendiri di dalamnya. Dan Ya, sudah begitu. terlalu masif gitu loh. Iya, Tapi dan Uni terlalu kalau saya Biar lihat ada ya Bu sudah terlalu lama. Santi sama Jasmine. Assalamualaikum Bang Asga. Tapi kalau saya lihat Assalamualaikum Bang itu, Loding, Uni, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kalau saya Asga. lihat, kakak-kakak. Ya. kalau Kristen ini kembali ke Bible, tidak akan sampai 60.000 denom sih. Yes. Kembali kepada Bible. Berasap Tapi Kak Lebih Santi. tepatnya Bang Loding. Enggak, yang lebih tepatnya gini Bang Loding bahasanya. Jadi saya nanti nggak turun-turun. Kenapa saya mau turun? Karena saya mau memberi ruang lebih buat Mbak Jasmine tadinya, Nggak Bang apa-apa, Loding. Kak Santi. Apa Bu Santi di sini saja. Di sini aja Boleh dulu. aja, Jangan turun dulu. Di sini Mbak aja dulu, temenin Jasmine-nya- saya. Mbak Jasmine-nya jadi bosan nanti karena Mbak Jasmine kan pendatang Tidak baru. begitu. Enggak, Jasmine juga Jasmine tuh senang suka kalau Kak Santi mendengar. gitu. Menikmati mendengar. Iya, tapi nggak apa-apa. Saya Menyerap. cuma mau pesan. Di sini aja gitu. jangan Santi. pergi. Kak Santi kalau turun nanti saya juga turun sama-sama Bu kita Santi nanti ini turun. sama seperti Jasmine kan, Unirifa kan sama mereka berdua. Awal-awal saya kenal sama Bu Santi kan sama dengan saya kenal sama Jasmine begini. Gitu. Mm. Pertama itu Kak Santi pengikut Jasmine itu cuma sedikit karena Jasmine bukan social media person. Jadi cuma hanya lalu ada apa di private kan karena memang tidak ada Iya. kegiatan apapun. Jadi naik tidak bisa buka karena pengikutnya sedikit. Jadi kita Sama ngobrol-ngobrol seperti santai Yesus, sejak kita pengikutnya berempat sedikit.